Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah SWT. Kita jumpa lagi di Eldor File. Kali ini saya akan menceritakan tentang biografi seorang kiai besar dari Kediri, yaitu Kiai Ihsan Muhammad Dahlan, seorang musonef atau pengarang, yaitu pengarang kitab Sirajut Tholibin yang terkenal. Jadi beliau ini seorang musonef kaliber dunia. Kiai Ihsan itu lahir pada tahun 1901. Pada waktu kecil beliau diberi nama Bakri. Beliau adalah putra kedua dari Kiai Haji Dahlan, pendiri dan pengasuh pondok pesantren Jampes. Pada masa remajanya, Bakri muda ini sangat menggemari seni dan sastra Jawa dan senang nonton pertunjukan wayang kulit. Bahkan beliau ini punya koleksi beberapa anak wayang dan seringkali ia menunjukkan kepiawaiannya dalam memainkan anak wayang atau melakukan pergelaran wayang secara mandiri di depan teman-temannya. Beliau hafal dan paham cerita wayang serta karakter tokoh-tokohnya. Sebagai santri, sebenarnya ya beliau itu tergolong santri beling lah. Banyak santri-santri yang kemudian menjadi kiai besar itu dulunya itu santri-santri beling. Tapi meskipun santri beling, beliau itu banyak menimba ilmu di berbagai pesantren. Pesantren-pesantren yang sebagai tempat beliau menimba ilmu itu antara lain pesantren Jamsaren Solo, pesantren Mangkang Semarang, pesantren Punduh Magelang, pesantren Gondang Legi Nganjuk, dan juga pesantren Bangkalan Madura di bawah asuhan Kiai Haji Khalil, Syekhona Khalil, yaitu gurunya beberapa para kiai besar di tanah Jawa. Yang menarik pada sosok Bakri muda ketika menjadi santri ini, beliau selalu menyembunyikan identitasnya sebagai Gus, sebagai putra kiai besar, kiai pondok pesantren Jampes. Dia selalu sembunyikan itu. Beliau ingin tampil di pesantren-pesantren tempat beliau belajar ini sebagai santri biasa aja gitu. Tapi begitu ketahuan identitasnya sebagai Gus, apalagi putra kiai besar, ini beliau langsung keluar dari pesantren tempat beliau belajar ini, terus pindah ke pesantren yang lain. Demikian seterusnya. Jadi rata-rata beliau pindah pesantren itu setelah ketahuan identitasnya, identitas Gusnya itu ketahuan, terus keluar. Jadi rupa-rupanya beliau tidak mau diperlakukan istimewa di pesantren-pesantren tempat beliau belajar.
Bakri Muda ini kemudian mengakhiri pengembaraannya dari satu pesantren ke pesantren yang lain sewaktu ayah beliau menghendaki beliau membantu mengajar di pesantren sendiri, yaitu di Pondok Pesantren Jampes. Pada tahun 1926 Bakri yang sudah mulai menganjak dewasa ini menunaikan ibadah haji, dan sejak itu berganti nama menjadi Haji Ihsan. Kemudian sebutan itu menjadi lengkap Kiai Haji Ihsan setelah beliau mengasuh Pondok Pesantren Jampes tahun 1932. Ini setelah menggantikan paman beliau. Nah, jadi Kiai Haji Dahlan ini sudah lama meninggal, kemudian mungkin karena Kiai Ihsan masih terlalu muda untuk megang pondok pesantren, diserahkan kepada paman beliau. Tapi setelah Haji Ihsan sudah cukup dewasa, kemudian pamannya mengundurkan diri dan menyerahkan kepengurusan pesantren itu kepada Kiai Haji Ihsan. Kemudian beliau ini banyak mengarang kitab atau menulis kitab. Jadi sejak usia muda Kiai Haji Ihsan ini punya hobi membaca berbagai macam bacaan. Jadi tidak terbatas. Bukan kitab-kitab agama saja yang beliau baca, tapi juga bacaan-bacaan umum. Dari tidak terbatas yang berbahasa Arab saja, tapi juga yang berbahasa Indonesia, ya tentunya waktu itu masih disebut berbahasa Melayu, dan juga yang berbahasa Jawa. Bahkan beliau ini senang membaca surat kabar gitu. Jadi ini sesuatu yang benar-benar istimewa. Di perempat abad, pada abad 20, perempat abad bagian awal, ini beliau sudah senang dengan baca surat kabar. Sementara menjelang akhir abad 20 aja masih banyak yang kiai atau tokoh-tokoh agama yang mengkritik orang-orang yang senang baca surat kabar atau koran. Tapi beliau itu sudah dari dulu senang membaca surat kabar. Dengan demikian wawasan beliau itu sangat luas. Tidak hanya terbatas di dunia pesantren saja, tapi di luar dunia pesantren pun beliau ini memiliki wawasan gitu. Jadi tidak sempit wawasannya. Kemudian selain membaca, beliau juga menulis atau mengarang. Jadi waktu-waktu beliau itu boleh dikata diisi untuk mengajar, membaca atau mutolaah dan menulis. Karya tulis beliau itu yang pertama yaitu Tasrihul Ibaroh, itu tentang ilmu falak, merupakan syarah dari kitab Natijatul Miqat, karya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Semarang. Kitab Tasrihul Ibaroh ini diterbitkan pada tahun 1930 oleh penerbit di Kudus.
Kemudian kitab yang kedua itu Sirajut Thalibin tadi yang sudah saya sebutkan di awal, Sirajut Thalibin, yaitu tahun 1932. Ini kitab tentang tasawuf, syarah dari kitab Minhajul Abidin karya Imam Ghazali. Kitab Sirajut Thalibin ini diterbitkan pertama oleh penerbit An-Nabhaniyah Surabaya, bekerja sama dengan penerbit Mustafa Al-Babi Al-Halabi Kairo, Mesir, tahun 1936. Sedangkan penerbitan yang kedua itu dilakukan oleh penerbit Darul Fikri Beirut, Libanon. Karya tulis Kiai Haji Ihsan yang kedua ini dapat dikategorikan sebagai karya monumental karena beredar di banyak negara hingga negara-negara sekuler seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Kitab ini menjadi bacaan wajib bagi mahasiswa di Universitas Al-Azhar Kairo di tingkat postgraduate. Kemudian kitab ketiga ini juga tentang tasawuf, kitab Minhajul Imdad, selesai ditulis pada tahun 1940. Ini merupakan syarah dari kitab Irsadul Ibad karya Syekh Zainuddin Al-Mulaibari. Kemudian kitab yang keempat ini diberi judul Irsadul Ikhwan fi Surbil Qahwah wad Dukhon. Ini kitab yang membicarakan tentang minum kopi dan merokok ditinjau dari syariah. Sayangnya kitab kedua ini yang terdiri dari 1000 halaman, dan kitab keempat tentang ngopi dan rokok ini belum diterbitkan. Untuk itu saya menghimbau, kita ini kan punya institusi yang concern terhadap kelekturan dan juga khasanah keagamaan, yaitu Puslitbang Lektur dan Khasanah Keagamaan, Kementerian Agama. Ini saya mengimbau supaya Puslitbang Lektur Keagamaan dan Khasanah Lektur dan Khasanah Keagamaan ini bisa menerbitkan 2 kitab ini. Ini kan karya besar dan dari kiai yang besar juga. Sayang kan kalau sampai tidak bisa diserap ilmu dari dua kitab ini. Sayang sekali. Jadi saya mengimbau itu untuk bisa diterbitkan, dan tentunya juga tidak mengabaikan hak cipta dari pengarangnya yang sudah turun ke ahli warisnya. Jadi seperti kalau ada ormas yang seminar atau apapun lah namanya, lokakarya atau apa gitu, tentang hukumnya merokok. Nah ini kalau menurut saya tanpa merujuk kepada kitab ini, karya tulis ulama besar ini, kan gimana ya, seperti kita itu ada gap gitu. Generasi sekarang itu
ya terputus dari apa yang sebenarnya sudah dipikirkan oleh ulama-ulama pada zaman dulu gitu. Kalau ini tentang ngopi dan ngerokok ini sudah diterbitkan, ya ini kan kalau kita misalnya seminar itu kan tidak mulai dari awal lagi gitu. Jangan-jangan kita mulai dari awal tapi jauh dari apa yang sudah dipikirkan oleh Kiai Haji Muhammad Kiai Ihsan Muhammad Dahlan ini. Jadi jangan sampai gitu. Jadi ya kita tidak menjadi seperti pahlawan kesiangan lah. Lah, saya sengaja membuat video ini dengan harapan supaya dapat menginspirasi para santri dan generasi muda khususnya di Kediri dan umumnya seluruh Indonesia untuk bisa meneladani beliau ini. Jadi kalau ini kan sangat istimewa. Beliau itu tidak pernah mengenyam pendidikan formal, cuma dari pesantren ke pesantren, dan apalagi kuliah di luar negeri, kuliah di Timur Tengah, di Mesir atau di Madinah, atau di misalnya di Turki gitu. Nah, itu beliau nggak pernah keluar negeri kecuali ketika ibadah haji gitu. Nah, tapi bisa menjadi pengarang kitab yang kitabnya itu dibaca atau beredar di seluruh dunia gitu, di berbagai negara di dunia ini. Nah, jadi ini supaya bisa menginspirasi generasi-generasi muda. Nah, memang kita sering ya kadang-kadang terhambat karena kita itu punya pepatah si punguk merindukan bulan, si cebol nggasuh lintang. Jadi kalau ada anak bercita-cita tinggi, itu temennya atau bahkan orang tuanya atau saudara-saudaranya itu mengatakan, kamu itu punguk yang merindukan bulan, kamu itu ibarat si cebol nggayuh lintang. Itu menurut saya pepatah itu buang lah, itu menghambat kemajuan. Kita ya bismillah lah. Kalau dulu Bung Karno mengatakan gantunglah cita-citamu setinggi langit, cuma tempat gantungannya yang nggak ada gitu. Itu kritiknya Cak Nun. Jadi ya kita bercita-cita jangan terhambat oleh pepatah yang mematahkan semangat seperti itu tadi. Nah, untuk memperdalam biografi beliau ini sebenarnya sudah ditulis oleh cucu beliau yaitu Gus Busro, atau nama lengkapnya Busro Abdul Mughni. Ini bukunya ini tentang biografi beliau Syekh Ihsan Muhammad Dahlan. Dan saya juga sudah menulis di jurnal Penamas. Jurnal Penamas ini jurnalnya Balai Litbang Agama dan Kemasyarakatan Jakarta, yaitu nomor 40 tahun 2001. Jadi itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.